Pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas atau kita akan melihat mengenai validasi basis aturan. Mengapa kita harus melihat validasi basis aturan? Karena tahapan ini akan menjamin luaran dari sistem kita valid. Artinya, jika basis aturan kita ini benar, maka penalarannya akan menghasilkan konklusi yang benar. Namun sebaliknya, jika terdapat persoalan dalam basis aturan kita ini, tentunya penalaran kita menghasilkan luaran yang keliru. Untuk itu, tahapan validasi basis aturan ini menjadi tahapan yang sangat penting dan krusial untuk menjamin kebenaran dari basis aturan yang kita miliki. Oke, dalam pembelajaran kita, buku yang kita acu adalah buku punyanya Ignacio. Oke, yang dimaksud dengan validasi basis aturan itu sebenarnya adalah pemeriksaan sistematis. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan terhadap basis aturan yang kita miliki. Apa yang kita periksa? Yang kita periksa adalah logikanya. Logikanya. Artinya ini keterkaitan antar aturannya dan keutuhannya. Keutuhannya. Artinya kelengkapan dalam setiap aturan pada basis pengetahuannya. Jadi yang kita periksa itu dua, logikanya, keterkaitan antar aturannya, dan keutuhannya, keutuhan aturannya. Dengan asumsi bahwa aturan yang kita periksa itu bersifat deterministik. Tidak ada faktor kepastian di dalamnya. Jadi semuanya pasti. Tidak ada ketidakpastian. Semuanya pasti. Nanti di video yang kedua akan kita lihat bagaimana pemeriksaan atau validasi basis aturan untuk aturan-aturan yang di dalamnya terdapat ketidakpastian. Oke. Dalam video kita sebelumnya, kita sudah melihat mengenai backward chaining dan forward chaining. Kedua metode penalaran ini akan kita lihat bagaimana cara pemeriksaan basis aturannya, cara validasinya. Di video kita kali ini kita lebih menitik beratkan pada backward chaining. Tetapi nanti di bagian akhir kita akan melihat juga mengenai forward chaining. Kenapa backward chaining? Karena backward chaining ini untuk pemeriksaannya itu lebih kompleks. Sedangkan untuk forward chaining itu pemeriksaannya lebih sederhana. Jadi kita fokuskan untuk yang backward chaining. Oke, ada dua jenis validasi, yakni yang pertama itu pengecekan konsistensi. Konsistensi, ini yang tadi kita bilang pengecekan logisnya. Dan yang kedua, pengecekan atau pemeriksaan kelengkapannya. Jadi ini logis, yang ini kelengkapannya. Ada 5 sub di pengecekan konsistensi. Ada 5 sub di pengecekan kelengkapannya. Nanti kita akan lihat satu per satu. Baik, kita lanjutkan. Beberapa notasi yang kita gunakan dalam tutorial kali ini. Ini ada PK, itu adalah himpunan klausa premis untuk aturan K.
P ini premis. Tanda kurung kurawal ini menyatakan himpunan. CK adalah himpunan klausa konklusi untuk aturan K. C ini untuk konklusi. PK tanpa kurung kurawal itu adalah sebuah klausa premis dari himpunan PK, himpunan P besar, yang ini P kecil. Demikian juga CK itu adalah klausa konklusi dari himpunan C. Kemudian himpunan S sama dengan himpunan T menunjukkan bahwa himpunan S identik atau sama. Ya, ini beberapa notasi yang nanti kita gunakan dalam tutorial kita kali ini. Yang pertama, kita lihat mengenai redundant rule. Apa itu? Didefinisikan, aturan R redundant terhadap aturan S jika klausa premis R sama dengan klausa premis, himpunan klausa premis R sama dengan himpunan klausa premis aturan S, dan himpunan konklusi dari R ada di dalam himpunan konklusi dari aturan S. Kita lihat contohnya. Di sini ada dua aturan, aturan pertama, aturan kedua. Aturan pertama, if A sama dengan X, then B sama dengan Y. Aturan kedua, if B sama dengan Y, and A sama dengan X, then C sama dengan Z, and D sama dengan W. Nah, di sini kita kasih penanda warna merah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bagian premisnya ini sama, yang berwarna hitam. A sama dengan X, A sama dengan X, B sama dengan Y, B sama dengan Y. Namun bagian konklusinya berbeda. Di sini C sama dengan Z, di sini C sama dengan Z, dan D sama dengan W. Konklusi dari aturan pertama ada di dalam konklusi dari aturan kedua. Ini bisa kita lihat. Ya, kita sebagai knowledge engineer, kita dapat menghapus R dalam hal ini aturan pertama, dari basis aturan yang kita miliki. Kita dapat hapus ini. Kenapa? Karena ini konklusinya kurang lengkap. Yang lebih lengkapnya ada di aturan kedua. Itu yang dinamakan redundant rules. Yang berikut, conflicting rules, atau aturan-aturan yang saling bertentangan. Ya, didefinisikan sebagai aturan R bertentangan dengan aturan S jika R bertentangan dengan S jika semua premisnya sama, PR itu sama dengan PS, namun CR itu kontradiksi dengan CS, tapi tapi konklusinya itu kontradiktif. Premisnya sama, namun konklusinya kontradiktif. Kita lihat aturan 1 dan aturan 2. If A sama dengan X, A sama dengan X, B sama dengan Y, B sama dengan Y, ini sama premisnya. Kemudian kita lihat konklusinya, then C sama dengan Z. Sedangkan di sini, then C sama dengan W. Konklusinya ini kontradiktif. Yang di sini bilangnya Z, yang di sini bilangnya W. Aturan pertama bilangnya Z,
aturan kedua bilangnya W. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam pembentukan aturan. Ini banyak kesalahan di sini. Atau bisa juga kemungkinan kedua, ada kurang lengkapnya klausa premis. Kemungkinan bisa jadi di sini ada N lagi. Jadi if A sama dengan X, NB sama dengan Y, ada N lagi mungkin di sini. D sama dengan apa gitu. Kita sebagai knowledge engineer harus menentukan aturan mana yang harus direvisi. Ya, ini kita lihat lagi. Nah, ada dua kemungkinan. Ini salah atau kurang lengkap. Kalau kurang lengkap, kita revisi, tambahkan. Kalau ternyata bahwa keliru, ya kita revisi, kita hapus. Yang mana yang keliru, kita hapus. Yang berikut, subsum rules didefinisikan sebagai aturan R tercakup dalam aturan S jika subsum dalam S jika konklusinya sama antara R dan S, namun premis S adalah subset dari atau himpunan bagian dari atau bagian dari premis himpunan R. Kita lihat contoh aturan 1 dan aturan 2. Di aturan 1 di sini if A sama dengan X, di sini if A sama dengan X, NB sama dengan Y, di sini tidak ada. Dan C sama dengan Z. C sama dengan Z sama, CR sama dengan CS. Namun PS adalah subset dari PR ini, A sama dengan X adalah himpunan atau bagian dari ini, if A sama dengan X, NB sama dengan Y. Jadi aturan 2 ini bagian dari aturan pertama. Konklusinya sama, ya sudah. Aturan 1 memiliki premis, memiliki klausa premis tambahan. Klausanya itu adalah B sama dengan Y. Premisnya ini punya dua klausa. Jadi aturan 1 punya klausa premis tambahan, yakni B sama dengan Y. Aturan 1 dapat dihapus. Kita bisa saja menghapus aturan 1 jika klausa premis tambahan B sama dengan Y ini memang tidak dibutuhkan. Jadi ini tidak dibutuhkan. Kita bisa hapus. Hapus aturan 1. Sebaliknya, aturan 2 bisa kita hapus. Kalau memang Y ini dibutuhkan. Kenapa? Karena aturan 1 lebih lengkap dibanding dengan aturan 2. Yang berikut, kita lihat mengenai unnecessary premise clauses. Oke, didefinisikan sebagai aturan S dan R dan S memiliki klausa premis yang tidak dibutuhkan, unnecessary, jika konklusi keduanya sama dan sebagian klausa R bertentangan dengan klausa S. Jadi sebagiannya bertentangan. Namun yang lainnya sama. Kita lihat contoh. Ini ada dua aturan. If aturan pertama, if A sama dengan X, di sini sama. Di klausa premis kedua, B sama dengan Y, di aturan keduanya B sama dengan not Y. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sesuai dengan definisi di atas, kita lihat bahwa C sama dengan Z sama, berarti CR sama dengan CS sama. Sebagian PR bertentangan dengan PS. Nah, di sini kita lihat B sama dengan Y, di sini B sama dengan not Y. Yang lainnya sama, A sama dengan X, A sama dengan X. Artinya, klausa premis yang mengandung B, mengandung hal yang bertentangan,
dapat dihapus dari premis. Kenapa dihapus? Karena B ini baik bernilai Y maupun bernilai not Y tetap menghasilkan konklusi set. C sama dengan set. Jadi B bisa kita hapus dari premis. Setelah B kita hapus dari premis, ternyata kedua aturan ini menjadi identik. Sehingga bisa kita hapus salah satunya. Entah aturan pertama atau aturan kedua. Yang kelima, kita melihat mengenai circular rules. Yang dimaksud dengan circular rules adalah sekumpulan aturan yang dalam penalarannya membentuk loop atau siklus. Misalnya di sini aturan 1, aturan 2, dan aturan 3. Ini membentuk loop rule. If A sama dengan X, aturan 1, then B sama dengan Y. Aturan 2, if B sama dengan Y, and C sama dengan Z, then decision yes. If decision yes, then A sama dengan X. Nah, ini kembali lagi, ini muter-muter. Nah, di sini B sama dengan Y, sini decision yes. Kalau decision yes, A sama dengan X. Sini A sama dengan X, B sama dengan Y. Nah, dia membentuk. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan rule dependency graph atau graf ketergantungan aturan. Ya, apa itu? Rule dependency graph itu adalah sebuah graf yang menggambarkan hubungan dari setiap aturan dan goal. Caranya, yang pertama kita buat node atau simpul untuk setiap aturan dan setiap klausa goal. Kemudian kita hubungkan kedua node jika yang pertama, satu atau lebih klausa premis dalam sebuah aturan sama dengan satu atau lebih klausa konklusi dari aturan yang lain. Arahnya dari yang pertama ke yang berikutnya. Atau yang kedua, kita hubungkan sebuah klausa goal sama dengan satu atau lebih konklusi dari aturan. Jadi kita hubungkan kalau goalnya sama dengan konklusi dari sebuah aturan. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang tadi ada 3 aturan yang sama. Kemudian kita buat 4 node atau 4 simpul. Ini untuk aturan 1, aturan 2, aturan 3, dan simpul goal. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan R1 ke R3. Kenapa kita hubungkan R1 ke R3? Karena klausa premis aturan 1 A sama dengan X itu sama dengan klausa konklusi aturan 3. Jadi hubungkan premis ke konklusi 1 ke 3. Selanjutnya 3 ke 2. Karena klausa premis aturan 3 decision yes sama dengan klausa konklusi aturan ke-2. Kemudian R2 ke R1. Kenapa? Karena klausa premis aturan kedua B sama dengan Y itu sama dengan klausa konklusi aturan pertama B sama dengan Y. Selanjutnya goal kita hubungkan ke R2. Kenapa? Karena klausa goal decision yes goal sama dengan konklusi dari aturan 2. Goal sama dengan konklusi dari aturan 2. Ini kita sudah punya grafnya. Kita lihat di sini ada loop
Dari R2 ke R1, R1 ke R3, R3 ke R2. Nah, ini loopnya. Berarti ada circular di sini. Ada loop. Yang harus kita lakukan adalah melakukan revisi pada basis pengetahuan. Kita harus revisi ini. Untuk memutus kondisi loop, kita harus revisi. Oke, yang berikut mengenai kelengkapan. Yang pertama, unreferenced attribute values. Hal ini mengacu pada sebuah nilai atribut yang tidak pernah dipakai dalam aturan. Jadi tidak pernah dipakai. Nilai atribut yang tidak pernah dipakai. Akibatnya apa? Konklusi bisa saja tidak tercapai. Atau bahkan keliru konklusinya. Misalnya kita punya dua aturan. Yang pertama, if permintaan tinggi, then investasi pada obligasi. Aturan kedua, if permintaan rendah, then investasi pada stok. Bisa kita lihat bahwa nilai atribut yang legal untuk klausa premis permintaan itu adalah tinggi, sedang, dan rendah. Namun kita hanya memiliki dua aturan. Aturan pertama itu untuk permintaan nilainya tinggi, aturan kedua permintaan nilainya rendah. Maka di sini bisa kita lihat bahwa atribut permintaan dengan nilai rendah itu tidak pernah digunakan dalam aturan. Ini yang dinamakan unreferenced. Jadi kita sudah buat tinggi, sedang, rendah, namun sedang ini tidak pernah kita gunakan. Kita bisa melakukan pengecekan menggunakan matriks nilai atribut. Kita lihat matriks nilai atribut, ketentuannya. Beri tanda bintang, asterisk, pada perpotongan baris dan kolom yang mereferensikan nilai atribut. Yang kedua, jika ada kolom yang kosong tanpa bintang, artinya nilai atributnya tidak pernah digunakan dalam aturan. Untuk kasus yang tadi, kita punya nilai atribut permintaan tinggi, sedang, rendah. Aturan pertama itu tinggi, aturan kedua itu sedang. Maka kita lihat aturan kedua rendah, maka kita lihat nilai atribut untuk sedang ini tidak pernah digunakan. Sedang ini yang sedang tanpa bintang, tidak pernah digunakan. Hal ini bisa disebabkan oleh yang pertama, itu missing rule. Artinya apa? Bisa saja mungkin ada aturan ketiga di sini yang hilang. Aturan ketiga yang menggunakan sedang. Atau bisa juga, sebab yang kedua, karena missing klausa premis. Bisa jadi di aturan kedua atau aturan pertama ini ada yang sini permintaannya sedang, atau di aturan ketiga bisa. Klausa premis sedangnya lupa dimasukkan. Atau bisa juga yang ketiga, memang legal value untuk sedang ini tidak terpakai, tidak dibutuhkan, ya dibuang saja. Nilai atribut sedang ini dibuang saja. Yang berikut kita melihat illegal attribute value. Ini mengacu pada nilai atribut yang tidak sah atau tidak benar atau ilegal. Kita lihat contohnya, ada atribut permintaan tinggi, sedang, rendah. Atribut inflasi yang legal tinggi dan rendah. Kita lihat aturannya, if permintaan tinggi and inflasi naik, then investasi pada stok. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita cocokkan naik, nilainya naik, nilai atribut naik ini tidak sama dengan legal value-nya di sini, tinggi, rendah.
di sini naik. Nah, kita cocokkan tidak sama. Artinya ada nilai yang ilegal. Akibatnya ya harus kita koreksi aturannya. Ini kita ganti ini. Nah, apa mungkin maksudnya ini tinggi? Kita ganti dengan tinggi. Yang berikut kita lihat unachievable intermediate conclusion atau konklusi intermediate yang konklusi sementara yang tidak bisa dicapai. Syaratnya bahwa ini tidak muncul dalam klausa premis atau aturan lainnya. Nah, yang perlu diingat bahwa seperti yang disampaikan di awal video, bahwa kita mengacu pada penalaran backward. Penalaran backward itu kita berasumsi dulu, baru kita cari evidennya, cari buktinya. Jadi kita berasumsi di sini, baru kita cari bukti. Konklusi sementara tidak dapat tercapai jika tidak muncul dalam klausa premis aturan lainnya. Misalnya, kita punya aturan, if A sama dengan X, dan R sama dengan W. Konklusi sementara R sama dengan W ini tidak bisa tercapai jika R sama dengan W tidak muncul di aturan premis lainnya. Kalau tidak ada di aturan premis yang lain. Nah, nanti lebih lengkapnya kita akan lihat di bagian akhir. Sehingga aturan ini dipandang sebagai aturan yang terasing atau tersendiri. Dia beda sendiri dari yang lainnya. Bisa saja kita hapus karena kemungkinan salah diformulasikan aturannya. Yang berikut kita lihat mengenai unachievable goals atau goal yang tidak dapat dicapai. Syaratnya tidak ada query untuk premis dari goal atau premisnya tidak dapat dideduksikan dari aturan lain. Bukan merupakan konklusi dari aturan lain. Kita lihat misalnya kita punya 3 aturan. If A sama dengan U, then C sama dengan W. If C sama dengan W, then D sama dengan X. If E sama dengan Q, then goal sama dengan yes. Nah, di sini ada goalnya. Premisnya E sama dengan Q. Nah, kita lihat goal pada aturan ketiga tidak akan tercapai jika tidak ada query untuk E. Jika tidak ada query untuk E. Jadi kalau tidak ada query untuk E, tidak mungkin menghasilkan goal. Kenapa? Karena di sini pun tidak ada E. Tidak ada E di sini. Aturan 1 dan 2 ini tidak ada. Satu-satunya cara, karena ini tidak dideduksikan dari aturan 1 dan aturan 2, satu-satunya cara adalah harus menyediakan query user untuk E. Yang berikut unachievable premise. Ini mirip dengan aturan dengan goal yang tadi. Tidak ada query untuk premis. Premisnya tidak dapat dideduksikan dengan aturan yang lain. Ini sama contohnya. Premis pada aturan 3 tidak akan tercapai E sama dengan Q jika tidak ada query. Nah, jadi kalau premis E ini tidak tercapai, ya pasti goal ini pun tidak tercapai. Kita lihat materi berikut mengenai matriks ketergantungan aturan. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk mengatasi masalah yang tadi. Unachievable intermediate conclusion, unachievable goals, dan unachievable premise. Nah, bagian kolom itu berisi aturan, bagian baris berisi premis. Bagian kolom itu konklusi, baris premis. Ketentuannya, tanda bintang diberikan pada perpotongan baris dan kolom jika premis pada baris muncul pada konklusi pada kolom. Tanda pagar diberikan pada perpotongan baris dan kolom jika konklusi pada kolom muncul pada
premis barisnya. Tanda bintang muncul pada kolom berlabel query. Huruf G muncul pada perpotongan baris dan kolom di mana aturannya memiliki goal pada bagian konklusinya. Kita lihat 3 aturan yang tadi. Kita bentuk matriksnya. Jadinya seperti ini matriksnya. Kita lihat keterangannya. Tanda bintang yang ini, tanda bintang ini artinya premis aturan 1, muncul pada konklusi aturan 2, A sama dengan X. Premis aturan 1 muncul pada konklusi aturan 2. Kita taruh tanda bintang. Tanda pagar yang ini, tanda pagar, konklusi aturan 2 muncul pada premis aturan 1. Konklusi ini muncul di sana. Kita kasih tanda pagar di aturan 2. Tanda bintang di sini, ini artinya premis aturan 2 adalah query user. Ini query. Jadi akan ditanyakan nanti, ditanyakan ke pengguna mengenai nilai dari atribut C. Nilai dari atribut C. Jika jawabannya W, jika jawaban W, maka A akan bernilai X. Jika A bernilai X, maka B bernilai Y. Oke, jadi ini premis aturan 2 adalah query user. Selanjutnya ini G menunjukkan konklusi dari aturan 3 adalah goal. Konklusi aturan 3. Dari matriks tersebut, kita lihat bahwa jika tidak ada bintang pada baris, maka premisnya tidak bisa tercapai. Jika tidak ada pagar pada kolom, maka solusi sementaranya, konklusi sementaranya tidak bisa tercapai. Jika ada G pada kolom dan tidak ada bintang pada baris, maka goalnya tidak bisa tercapai. Kita lihat yang tadi, ini matriks yang tadi. Kita akan lihat. Kita lihat di baris ini, di baris untuk aturan 3. Kita lihat di sini. Tidak ada bintang. Tidak ada bintang. Artinya, premisnya tidak bisa tercapai. Premis aturan ketiga tidak dapat tercapai. Tidak ada bintang. Selanjutnya kita lihat kolom. Tidak ada pagar. Tidak ada pagar. Artinya, konklusi sementaranya tidak bisa tercapai. Konklusi sementara dari aturan 1 tidak dapat tercapai. Kemudian kita lihat lagi ini. Ada G dan tidak ada bintang. G ada, tidak ada bintang. Artinya goalnya tidak bisa tercapai. Goal aturan 3 tidak dapat tercapai. Ini yang disebut matriks ketergantungan aturan. Bagaimana itu yang tadi mengenai backward, bagaimana untuk forward? Pada dasarnya sama, pada dasarnya validasi basis aturan untuk forward itu sama dengan backward. Perbedaannya, kita tidak bisa melakukan pengecekan untuk keempat hal ini. Konklusi sementara yang tidak tercapai, goal dan premis yang tidak tercapai, dan rule yang circular. Itu kita tidak bisa lakukan pengecekan. Kenapa? Karena forward chaining itu data driven.
Artinya kita harus menyediakan data, bukan berbasis hipotesis. Misalkan kita punya tiga aturan ini. Karena data driven, maka jika ada data mengenai premis pada aturan 1, misalnya ini, jika ada data mengenai A, sebutkanlah nilainya adalah X, maka B sama dengan Y ini bisa tercapai. Bisa tercapai. Tanpa mempedulikan nilai C di sini. Nah, kalau di backward, kita asumsikan dulu. Nah, tapi ini tidak. Asal saja nilainya A, nilainya X, A ini nilainya X, maka kita langsung ambil kesimpulan B sama dengan Y. Jadi itu forward chaining. Untuk keempat hal ini kita tidak bisa lakukan karena forward chaining itu adalah data driven. Itu perbedaan forward dan backward mengenai validasi aturannya.